siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter. Dirobohkan gara-gara kubuan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lu sih nyata tinggi sopo. Lah banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah hal yang menarik dari keterangan Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah Indonesia. Beliau mengatakan kalangan Ba'alawi selalu dibilang bikin makam palsu, merubah nama makam leluhur, bahkan semua hal katanya dari klan Ba'alawi suka memba'alwikan makam ulama Nusantara. Kata Habib Taufik Assegaf, saya pun bingung, tidak mengetahui siapa yang mengithbat mereka. Karena siapapun yang mengaku cucu Nabi, kata beliau, dari kalangan Ba'alawi, tetapi tidak mendapat penetapan, pengakuan itsbat dari Rabithah Alawiyah, jangan dipercaya siapapun mereka orangnya. Jadi makam-makam yang tertuliskan nama Habib Ba'alawi, artinya diba'alwikan oleh oknum, tidak bertanggung jawab. Kalau di Rabithah Alawiyah tidak ditemukan itsbat namanya, maka nama itu palsu alias ngarang-ngarang saja. Nah, ini sangat menarik penjelasan dari Habib Taufik Assegaf. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, mari kita simak langsung keterangan dari Habib Taufik Assegaf selaku Ketua Rabithah Alawiyah di Indonesia. Mari kita simak bareng-bareng, ini dia videonya. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab. Oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah, karena itu hikmahnya kita munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri. Kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang. Muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku. Menerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini nanti. Kelihatan nanti bodohnya. Kelihatan nanti bodohnya, gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu. Sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah nggak ngeladeni inti. Nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya,
orang yang sudah dites sekarang di NOA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini, bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngitbat nasab sugeng nanti, bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Jadi karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Nah, salahmu delok terus. Cari pengajian-pengajian yang manfaat. Oh no opo. Wong bicara ndak ada arahnya kok didengarkan itu loh, ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Robito Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Robito bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Robito? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di kayak serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada namanya. Dan dua keluarga. Lu sing nyata iki sopo? Nah, banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini, nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawin aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat. Lah kok saiki diwara jahil murakkab. Ya apa?
Ya jangan dong. Hah? Jangan. Karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu. Kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mengeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya. Dari penjelasan Habib Taufik Assegaf yang barusan kita simak, banyak poin sebenarnya yang disampaikan, mulai dari tes DNA, penetapan nasab yang ngaku cucu Nabi melalui Robito, ada ngaku cucu Nabi tetapi tidak diisbat oleh Robito, termasuk makam yang ditemukan tertuliskan nama Oknum Ba'alwi. Kalau di Robito Alawiyah tidak disahkan, maka itu tidak perlu dipercaya alias palsu. Nah, ini teman-teman perlu dicatat penjelasan dari Habib Taufik Assegaf bahwa siapapun yang ngaku sebagai habaib dari kalangan klan Ba'alwi tetapi kemudian dia tidak diisbat nasabnya oleh Robito Alawiyah, maka dia tidak sah sebagai keturunan baginda Nabi. Ini perlu dicatat ya teman-teman. Nah, itu saja. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan penjelasan Habib Taufik Assegaf yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.